Pada malam 19 Juli, Stadion Wembley tak sekadar menjadi tempat berlangsungnya sebuah pertarungan tinju. Ia akan menjadi altar tempat takdir dua pria dipertaruhkan. Satu bertarung demi warisan abadi, satu lagi demi pembebasan dari keraguan yang membelenggu sejak kekalahan lalu. Pertarungan jilid kedua antara Alexander Usyk dan Daniel Dubois bukan hanya soal sabuk kelas berat, melainkan benturan dua bab kehidupan yang belum selesai dituliskan. Legenda tinju dunia Lennox Lewis memandang laga ulang antara Daniel Dubois dan Alexander Usyk sebagai momen pembuktian terbesar dalam karier Dubois. Pertarungan yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli di Stadion Wembley itu diprediksi menjadi medan pertempuran epik, bukan hanya antara dua petinju, tetapi antara keyakinan lama dan ambisi baru. Lewis, yang kini berusia 59 tahun, tak lagi menyandang status sebagai petinju kelas berat, tak terbantahkan terakhir setelah Usyk mencetak sejarah pada Mei lalu dengan menaklukkan Tyson Fury. Kemenangan itu menjadikan Usyk sebagai raja sejati di divisi kelas berat, pemegang sabuk WBA, WBO, dan WBC secara bersamaan. Namun, untuk menjaga jalan terbuka menuju pertandingan ulang dengan Fury, petinju Ukraina itu memilih melepaskan sabuk IBF. Keputusan itu memberi jalan bagi Dubois yang sebelumnya menyandang gelar sementara untuk diangkat sebagai juara penuh versi IBF. Bagi Dubois, duel nanti bukan sekadar perebutan gelar, melainkan urusan pribadi yang menyangkut harga diri dan kesempatan untuk mengubah sejarah. Dalam pertemuan pertama mereka pada Agustus 2023, Dubois sempat menjatuhkan Usyk dengan pukulan ke arah badan. Namun, wasit menganggap pukulan itu sebagai pelanggaran karena dianggap terlalu rendah dan pertarungan akhirnya dihentikan di ronde ke-9 dengan kemenangan untuk Usyk. Hingga kini, Dubois tetap bersikukuh bahwa dirinya telah dirampas dari kemenangan sah. Lennox Lewis melihat Dubois sebagai petarung yang telah melewati fase pembentukan karakter. Menurutnya, Dubois bukan lagi petinju muda penuh potensi, tapi telah berubah menjadi sosok berbahaya dengan mental pembunuh raja. Lewis menilai bahwa pengalaman sebelumnya melawan Usyk justru memperkuat keyakinan Dubois tentang apa yang harus dilakukan. Dia percaya Dubois tahu betul bagaimana rasanya berdiri di tengah badai, dan kali ini ia datang dengan persiapan serta kekuatan yang cukup untuk menumbangkan sang juara bertahan. Lewis menyebut Dubois sebagai juara bersertifikat yang telah melalui segala ujian berat dan layak mendapat kepercayaan. Menurutnya, Dubois memiliki semua atribut yang dibutuhkan untuk menorehkan sejarah kekuatan, pengalaman, serta mentalitas seorang pemenang. Ia bahkan mengungkapkan rasa bangganya bila petinju asal Inggris itu bisa membawa pulang gelar tak terbantahkan ke tanah kelahirannya. Kemenangan terakhir Dubois menjadi bukti nyata akan kemampuannya. Pada September lalu, ia mempertahankan sabuk IBF-nya dengan kemenangan KO spektakuler di ronde kelima atas Anthony Joshua, pertarungan yang memperlihatkan kekuatan brutal dan kemampuan finisher kelas dunia. Sementara itu, Usyk tetap menjadi tembok besar yang harus diruntuhkan. Petinju berusia 38 tahun itu menunjukkan bahwa usianya bukan penghalang dengan mempertahankan sabuk-sabuknya lewat kemenangan ulang atas Tyson Fury pada bulan Desember. Meski demikian, Usyk kini menyadari bahwa waktunya di dunia tinju tinggal sedikit. Dalam sebuah wawancara, ia menyampaikan bahwa dirinya mungkin hanya memiliki 1,5 hingga 2 tahun lagi di ring, dan ia merencanakan hanya 2 pertarungan tersisa sebelum pensiun. Dengan latar belakang itu, pertarungan antara Dubois dan Usyk bukan hanya tentang sabuk. Ini adalah pertarungan antara warisan dan warisan baru. Di satu sisi ada sang legenda hidup yang tengah mempersiapkan akhir kariernya dengan penuh kehormatan, dan di sisi lain ada sang penantang muda yang ingin menulis ulang sejarah, menyelesaikan urusan yang tertunda, dan meraih kejayaan di hadapan ribuan pendukung di Wembley. Bagi Lennox Lewis, pertarungan ini adalah kesempatan bagi Daniel Dubois untuk berdiri sejajar dengan para legenda. Dan menurutnya, Dubois akan menjawab tantangan itu. Ketika dua raksasa kelas berat Alexander Usyk dan Daniel Dubois bersiap untuk sekali lagi saling berhadapan di atas ring pada bulan Juli mendatang, satu suara besar dari dunia tinju telah menyatakan keyakinannya tanpa ragu.
Terence Bud Crawford tahu siapa yang akan keluar sebagai pemenang dan dia tidak menaruh harapan pada keajaiban dari pihak penantang. Crawford, seorang petinju legendaris yang telah menyapu bersih dua divisi berbeda, kelas welter ringan dan kelas welter, memahami lebih dari siapapun bagaimana rasanya menguasai sebuah divisi secara total. Prestasinya sejajar dengan Usyk yang telah menorehkan sejarah sebagai juara tak terbantahkan di kelas penjelajah dan kelas berat. Kini Usyk berdiri di ambang pencapaian luar biasa, menjadi penguasa mutlak kelas berat untuk kedua kalinya jika berhasil mengalahkan Dubois di laga ulang mereka di Stadion Wembley. Saat dimintai pendapatnya oleh Ring Champs dalam sebuah wawancara bersama Barak, Crawford tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Baginya, hasil pertarungan ulang itu sudah jelas, Usyk akan tetap berada di atas. Ia menilai insiden pukulan rendah itu sebagai murni pelanggaran dan menganggap keunggulan Usyk terlalu dominan untuk dibantah. Pandangan Crawford tidak berubah bahkan ketika dirinya tengah mempersiapkan pertarungan besar melawan Saul Canelo Alvarez. Ia tetap pada posisinya, yakin bahwa Usyk masih akan menjadi nama yang disebut ketika bel terakhir dibunyikan di Wembley. Terence Crawford telah memilih pihak. Namun seperti semua kisah besar dalam dunia tinju, hanya waktu yang bisa menjawab siapa yang benar-benar akan berdiri tegak di tengah ring Wembley sebagai raja sejati kelas berat. Agustus 2023, waktu pertama kali keduanya bertemu di ring. Di atas kertas, Usyk adalah sang penguasa juara dunia yang telah melewati raksasa-raksasa divisi kelas berat dengan elegansi seorang seniman. Sementara Dubois, meski bertalenta dan bertenaga, belum sepenuhnya dipercaya sebagai lawan sepadan. Namun, yang terjadi di atas ring lebih dari sekadar formalitas unjuk superioritas Usyk. Di ronde kelima, Daniel Dubois melepaskan sebuah pukulan yang menghantam bagian bawah perut Usyk, sebuah serangan yang cukup untuk menjatuhkan sang juara ke kanvas. Wasit menyebutnya pukulan rendah, memberi Usyk waktu pulih, dan pada akhirnya sang juara bangkit dan menyelesaikan pertarungan dengan penghentian teknis di ronde ke-9. Kontroversi segera menyelimuti hasil laga tersebut. Pukulan itu sah atau tidak? Di antara perdebatan teknis dan retorika fans, satu hal yang jelas, Daniel Dubois percaya ia telah dijarah dari kemenangan yang sah. Dan dalam dunia tinju, keyakinan seperti itu bisa menjadi bahan bakar paling murni untuk balas dendam. Meski sudah dianggap banyak orang sebagai seniman tinju di ambang senja, namun Alexander Usyk bukan petinju biasa. Ia bukan hanya seorang juara, ia adalah arsitek dari harmoni tinju. Gaya bertinjunya memadukan ritme kaki yang nyaris balerina dengan presisi pukulan yang menghancurkan. Ia mengendalikan jarak seperti maestro mengatur tempo orkestra. Dari kelas penjelajah hingga kelas berat, ia tak hanya menang melainkan juga mengalahkan sistem. Namun kini, usia mulai berbicara. Di usia 40 tahun, bahkan bagi atlet terhebat pun waktu adalah musuh abadi. Usyk telah menyampaikan bahwa dirinya hanya akan bertarung 2 kali lagi sebelum pensiun. Setiap pertarungan kini bukan hanya tentang kemenangan, tapi tentang warisan. Ia tidak hanya mempertahankan sabuknya, tapi juga bab terakhir dari kisah legendaris yang ingin ditulisnya dengan tinta emas, bukan noda. Bagi Usyk, laga melawan Dubois bukan sekadar pertandingan ulang. Ini adalah verifikasi ulang, sebuah kesempatan untuk menyelesaikan keraguan, membungkam suara-suara yang masih mempertanyakan keabsahan kemenangannya yang lalu. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan, sekali lagi, bahwa tak ada keraguan dalam keunggulan seorang seniman yang nyaris sempurna. Di sisi lain, tak banyak yang memberi Dubois kesempatan besar saat pertama kali ia naik ke panggung dunia. Ia kuat dan bertalenta, tentu. Tapi tinju tak pernah hanya soal kekuatan. Dan ketika ia dihentikan oleh Joe Joyce pada 2020, banyak yang mengira akhir cerita sudah dekat. Namun, Dubois menolak menyerah. Pasca kekalahan dari Usyk, karirnya bangkit dengan cara yang menggetarkan. KO atas Jarrell Miller menjadi bukti bahwa ia bisa mengatasi tekanan besar. Kemenangan atas Filip Hrgovic menunjukkan bahwa ia bisa menaklukkan petinju teknikal. Dan KO atas Anthony Joshua pada September lalu, itu adalah deklarasi perang terhadap seluruh divisi kelas berat. Ia tak lagi anak muda yang mencari validasi, namun telah menjelma menjadi ancaman. Dubois datang ke Wembley bukan untuk jadi figuran dalam drama pensiun Usyk. Ia datang untuk menulis ulang narasi,
untuk mengklaim sabuk, harga diri, dan membuktikan pada dunia bahwa malam di bulan Agustus 2023 bukan akhir cerita, melainkan prolog dari kebangkitan. Secara teknis, Usyk tetap lebih unggul. Keunggulan pergerakan, kecepatan tangan, kontrol jarak, dan semua berada di sisinya. Tapi satu hal yang tak bisa dilatih di gym adalah waktu. Dan waktu cepat atau lambat akan mulai menyentuh bahkan pejuang terbaik sekalipun. Usyk akan tetap memainkan gaya anginnya yang bergerak melingkar, menyusupkan kombinasi cepat, dan menguras stamina lawan secara bertahap. Dubois di sisi lain telah menunjukkan bahwa ia tak hanya bertumpu pada kekuatan. Pergerakannya semakin disiplin, kemampuan bertahannya meningkat, dan yang terpenting, ia kini tahu bahwa ia bisa menjatuhkan Usyk. Itu bukan spekulasi, itu sejarah. Dalam dunia tinju, ingatan semacam itu menambah lapisan kepercayaan diri yang tak ternilai. Namun ada satu faktor krusial, yaitu tekanan. Dubois membawa tekanan untuk membalas dendam. Usyk membawa beban untuk mengamankan warisan. Dan dalam pertarungan seperti ini, terkadang bukan tangan terkuat yang menang, tapi hati yang paling tabah. Ribuan pasang mata akan menyorot ring sebagai tempat perhitungan. Bagi penonton Inggris, Dubois adalah harapan lokal. Bagi penggemar tinju global, Usyk adalah legenda hidup yang mungkin akan segera menutup tirai. Akan ada darah, akan ada momen di mana waktu terasa berhenti. Dan di sanalah, dalam keheningan 1 detik antara 2 ronde, sejarah akan dibentuk. Mereka yang menyukai angka akan menyebutkan statistik. Mereka yang berbicara dengan data akan menunjukkan rekaman pertarungan sebelumnya. Namun tinju lebih dari sekadar kalkulasi yang juga sebagai seni chaos yang disulap jadi harmoni. Di antara jantung yang berdetak, sarung tinju yang melayang, dan mata penonton yang tak berkedip, apapun bisa terjadi. Apakah Usyk akan mengakhiri cerita ini dengan kemenangan yang menutup buku warisannya dengan sempurna? Atau justru Daniel Dubois akan menjadi badai yang mengoyak rencana itu dan menciptakan era baru? Yang jelas, 19 Juli bukan hanya tentang sabuk. Ini tentang takdir, tentang dua pria yang tak mau menyerah pada waktu, tentang dendam, kehormatan, dan harapan. Wembley akan menjadi saksi. Dan kita semua akan mengingat malam itu bukan hanya sebagai pertarungan, tapi sebagai legenda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.